yang kedua masih seputar mahasiswa juga. Nih yang jelas soal keamanan di kampus. Kalau orang-orang kuliah sosial humaniora berarti kemudian nanti susah cari kerja. Kalau mau maju tuh majukanlah teknologi, majukanlah industri. Itu kan resep yang sudah dijalankan oleh negara-negara barat. Kalau yang dibangun hanya otak kiri, otak kanannya enggak. Itu akan jadi manusia pintar yang nggak punya budi pekerti dan nggak punya moral etika. Pinter Itu banget. bahaya banget. Iya. TPS, tanya-tanya semaunya. Nah, kan tadi kita udah bahas terkait jurusan-jurusan. Ya. Mungkin sekarang kita bisa geser dulu ke topik kedua Geser. kita yang jujur, berat tapi penting banget sebenarnya. Iya, Apa iya. tuh? Apa tuh? Aduh. Nah, jadi kita bakal ngebahas sedikit nih tentang kayak kampus itu kan harus jadi lingkungan yang aman buat kita kan. Kayak bukan aman tentang deadline sama tugas nih ya. Aman juga dari perilaku-perilaku mahasiswa gitu ya. Jadi tentang itu sih, gimana nih Kak Bima nih? Tapi mau gimana pun faktanya nggak bisa ditutupin. Apa tuh? Nah, kekerasan seksual itu masih sering terjadi bahkan di kampus-kampus yang besar. Betul. Ya kan? Betul. Terus lagi rame juga. banyak tuh. banget kita sebagai mahasiswa juga masih bingung banget cara ngeresponnya gimana. Kayak bahkan nggak sadar kalau misalnya yang mereka alami itu termasuk kekerasan tersebut. Betul. Karena itu dari lingkungan Iya. kita sendiri. Iya, Di bawah padahal alam sadar gitu loh. Mungkin bisa berawal dari bercanda atau Iya, bercanda atau dari jokes-jokes bercanda, gitu. iya jokes-jokes nanti bakal lanjut ke yang mana kayak gitu-gitu. Nah, buat Mas Bonda nih belakangan ini tuh lagi cukup banyak banget kekerasan seksual di lingkungan kampus yang muncul ke publik, ke media sosial itu lagi rame banget termasuk di kampus-kampus yang sangat besar gitu loh. Nah, menurut Mas Bondan sendiri sebenarnya apa sih fenomena yang sedang terjadi ini gitu? Iya, saya kira ini kan era keterbukaan ya, era Iya. teknologi. Sebetulnya bukan baru terjadi, sudah lama terjadi. Betul. Cuma Betul, masalahnya yang terekspos kan sekarang. Karena perangkat infrastrukturnya sekarang sudah memungkinkan orang untuk menyampaikan berbagai hal yang mungkin dianggap sebagai kategorinya pelecehan. Dan kemudian juga pemahaman orang tentang apa itu pelecehan juga sudah semakin berkembang gitu ya. Awareness-nya ya, udah Awareness-nya meningkat ya sudah sekarang. semakin meningkat. Saya setuju soal itu Iya. Pak, karena kebetulan saya ini kan tahun lahirnya beda nih Pak dari mereka. Jadi bisa dibilang zamannya agak beda. Iya. Nah dulu itu mungkin itu cuma dianggap bercanda dikit aja kan Pak. Iya, betul. Nah tapi semakin majunya zaman, Iya. semakin media sosial berkembang, Iya. orang-orang pun makin aware Iya. apa sih itu pelecehan. Iya. Nah dulu yang kita anggapnya cuma bercanda, ternyata semakin kesini, oh ternyata itu pelecehan. Betul. Iya. Oh Iya. ternyata secara nggak langsung gue ngerendahin martabat wanita. Betul. Gitu. Iya, iya. Nah itu bahkan mungkin saya pikir banyak masih orang yang nggak tahu bahkan kalau mereka sedang merendahkan seseorang gitu. Karena ya itu awareness-nya turun, terus awareness-nya terlambat hadirnya gitu loh Pak. Iya. Ke lingkungan-lingkungan. Masyarakat, iya. Iya. Dan Jadi dan normalisasi sih. nah itu, nah ini yang benar Pak. Dinormalisasinya itu menurut saya yang bahaya. Iya. Gitu. Dan kadang kalau misalnya kita ngomongin perbedaan generasi juga kayak yang tadi kakak bilang tuh sebenarnya ada perbedaan pendapat juga gitu mas. Kayak misalnya kita bilang bercandaan kayak gitu tuh nggak boleh tahu tante gitu. iya. Terus kayak misalnya nanti dibalas sama mungkin generasi yang lebih beda dari kita yang kayak enggak itu waktu zaman kita mah itu cuma bercandaan biasa. Betul. Cuma cowok-cowok kayak gitu normal kayak gitu. Iya. Nah Iya. menurut mas tuh gimana nih? Iya, saya kira itu hal yang memang harusnya kita perhatikan menjadi lebih peka lagi ya, karena eranya sudah berubah, nggak bisa lagi kita beranggapan oh masih seperti dulu gitu ya. Artinya nilai-nilai itu sudah bergeser, karena tentu saja era yang sekarang itu semakin menghubungkan orang di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Nggak ada lagi tuh sekat-sekat tuh, semuanya itu semakin cair, sehingga apa yang terjadi di satu tempat itu dengan cepat tersebar ke tempat lain, sehingga dampaknya juga lebih besar. Betul. Ya dulu yang namanya seperti itu kan hanya terjadi di lingkungan tertentu yang nggak terhubung dengan yang lain. Nah sekarang semua orang pegang gawai atau handphone, difoto lah, direkam lah, kejadian dimanapun itu bisa Langsung di-upload aja, Viralin. Ya ini tentu aja perlu penyikapan ya. Karena kalau enggak itu bisa berdampak besar. Orang yang tadinya mungkin nggak tahu apa-apa terekspos, dia terkena dampaknya gitu ya. Misalnya cuma berdiri di sampingnya orang yang mungkin sedang melakukan pelecehan atau apa,
wajahnya masuk, terus dibilang orang Nggak "Kok di-blur diem? gitu." Kok diem aja gitu, oh, berarti dia setuju lah, kan? Padahal dia mungkin Langsung lagi nggak berasumsi ada, seperti lagi itu. bengong apa-apa gitu ya. Tapi komentar orang kan macam-macam, itu pembiaran juga termasuk, berarti konsen tuh, so berarti dia membenarkan perbuatan. Loh, padahal kadang-kadang konteksnya itu, ya itu makanya perlu berbagai macam aturannya, sehingga kita bisa memilah-milah ini sebetulnya terjadi pelecehan atau sebetulnya ada terjadi sesuatu yang lain atau yang apa gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa apa yang terjadi peningkatan awareness ini salah, enggak. Tapi perangkat kita harus terus kita perbaiki, sehingga tidak membawa korban-korban yang nggak perlu begitu ya. Karena kadang-kadang kan bukan hanya korbannya itu nggak selalu juga perempuan loh. Kadang-kadang juga laki-laki Iya, ya. benar, setuju, Ya, setuju. dan macam-macam. Kadang-kadang kalau korbannya laki-laki kan nggak dianggap korban. Betul, Pak. Dianggap Betul. lucu-lucuan Saya setuju, aja. Pak. Saya setuju, Pak. Iya kan? Saya setuju, Dan Pak. Setuju banget, Pak. Setuju banget, Pak. Setuju banget. Mungkin karena laki-laki sendiri. Iya, karena yang di apa ya, Pak? Kadang-kadang tuh di zaman ini Iya. sekat antara gendernya tuh kelihatan banget. Iya betul. Ya. Pas bukannya maaf sebelumnya bukannya di sisi gender yang sebelah terlalu sensitif asal terjadi di gender yang sebelahnya lagi. Enggak, itu mah udah biasa gitu. Ada contoh. Yang kemarin Pak kasus ada WNA di Bali, dia terkapar di pinggir jalan, terus komennya para kaum hawa itu, wah boleh nih berbawa pulang. Nah, coba diputer Pak, coba diputer. Jadi itu yang terkapar, mohon maaf, perempuan, terus laki-laki yang ngomong kayak gitu. Wah, diserang habis-habisan. Meledak langsung Iya pasti. sih. Jujur aku perhatiin juga sih di medsos Aku tuh juga kadang Iya, merasa iya, nggak iya. adil. Nah itu nggak adil. Kayak di ya. medsos pernah nggak sih kalian lihat konten cowok gitu, misalnya cowok ganteng, terus Iya. komen-komennya Iya. kayak, Iya. wih ini. Oh, boleh gitu. nih yang ini nih, Bener. kayak Iya, gitu. terus kayak Iya. stiker-stiker yang jorok gitu kan ya. Iya. Dan kalau misalnya itu kita balikin ke perempuan, sebenarnya itu termasuknya pelecehan gitu kan. Cuman dia laki-laki seperti itu nggak ada awareness tentang itu gitu kan. Yang ya. sabar ya, Kak. Memang berat ya mungkin. Udah biasa. Seperti biasa ya. Laki-laki ya. Kita decide kakak. Iya, Aduh, kita, ya, rokok. kita merangkul kok. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang pelecehan atau kekerasan seksual di Iya. kampus gitu kan, Iya. sebenarnya kita udah punya kayak tindakan preventif kayak misalnya anti KS gitu kan. Iya, ya. ada. program-program Iya, seperti itu. ada, sudah ada. Iya, udah Iya. ada. Cuman kayak mungkin apakah kekerasan seksual itu tuh masih bergantung juga dengan senioritas atau kayak relasi kuasa di kampus gitu. Iya, itu susah dihilangkan karena ya. memang kan lingkungan kampus juga kan tadi dibilang ada kampus besar, ada besar sekali. Iya. Ya, makin besar kan makin banyak orang, makin bisa susah diatur. Betul. Iya kan? Ngawasinnya juga nggak Bagaimana? mungkin dong. Iya, pasti ada. Itu hal-hal yang seperti itu walaupun sudah diatur secara ketat, ya pasti pelanggaran itu terjadi. Dan saya kira ini adalah bagian normal ya dari kehidupan bermasyarakat ya. Bukan saya memberikan semacam justifikasi atau pembenaran, tapi semakin besar masyarakat dan semakin kompleks itu masyarakat, maka masalah-masalahnya juga semakin rumit, nggak simpel gitu ya. Jadi kadang-kadang kasus yang mungkin nggak pernah kita bayangkan bisa terjadi. Betul, Pak. Dan itu memang tantangannya tuh di situ gitu ya. Dan bahkan kadang-kadang masih mending cuma sampai kekerasan KS gitu ya. Kadang-kadang sampai ke kriminalitas terjadi ya. Di beberapa kasus bahkan di kampus saya juga terjadi sampai bunuh diri segala macam karena masalah pelecehan dan segala macam ini ya. Itu terjadi itu karena nggak terekspos aja, orang nggak tahu ya. Nah, tapi sebetulnya terjadi dan saya yakin bukan hanya di kampus besar, kampus-kampus lain juga terjadi gitu. Nah itu kan baru bisa diurus dengan pihak yang memang gitu iya berwenang itu kan kalau misalnya emang sudah terlapor. Nah Iya. tapi ternyata tuh banyak juga yang korban-korban tuh nggak berani melaporkan. Iya. Nah menurut Mas tuh kenapa korban tuh bisa nggak berani gitu buat lapor? Ya ada banyak aspek ya. Secara psikologis tuh orang belum tentu siap untuk menghadapi respon orang lain ya. Meskipun dia menjadi korban ya. Kadang-kadang respon itu lebih menakutkan. Betul. Karena sosial sanksi sosial itu berat sekali. Sosial Dan- sih. Iya, Takut dan itu dijudge. bukan hanya terkait dengan pelaku loh ya. Iya, betul. Sanksi sosial itu bisa mengena kepada korban. Korban juga. Nah, mereka kadang nggak siap ya sebagai korban itu kan jadi bahan omongan, disorot orang, dinilai ya kamu sih mancing-mancing, kamu sih begitu. Nah, itu takutnya malah kayak berbalik, ternyata itu. malah korbannya lebih kena. Iya. Malah bumerang gitu. Kadang-kadang mereka memilih nggak mau menyampaikan karena aspek-aspek seperti itu, karena masyarakat itu juga nggak bisa diprediksi sih ya. Responnya kan kita nggak tahu.
Dan ini masyarakat kita itu sekarang sudah sangat apa ya, cair ya dengan teknologi digital ini. Siapapun bisa komen tuh, begitu diunggah jeret jutaan orang baca gitu ya. Dan kita nggak bisa mengendalikan komentar orang yang jutaan itu, bisa macam-macam dan orang nggak siap pasti. Saya bisa membayangkan, saya aja kalau dalam posisi mereka belum tentu mau itu kasus diangkat dan kemudian speak up atau berbicara secara lantang tentang apa yang terjadi. Karena belum tentu responnya orang positif ya. Bisa juga menilai kita negatif dan hal-hal yang kita nggak bayangkan. Intinya berarti untuk para korban ini, Pak. Iya. Mereka diem aja, mereka speak up. Mereka nggak mau speak up bukan karena mereka secara garis besarnya bukan menikmati. Iya bukan. Tapi takut. Iya memang. Takut Mungkin dijudge. takutnya juga mereka tuh dikira malah cari perhatian Iya, sama ya betul. Itu dia. Ada Itu banyak aspek lah. Harus ditekankan untuk semua pemirsa semua, Pak. Iya. Yes. Jangan pernah takut untuk speak up ya, Pak. Iya. Benar banget. Ya, Memang kita nggak bisa mengontrol apa yang bakal orang-orang bilang ke kita, Iya, tapi betul. seenggaknya kita bisa menuntut apa yang bisa kita dapat untuk membenarkan hak kita. Iya. Betul, Gitu loh. Iya. betul, Iya. betul. Buat meningkatkan awareness masyarakat juga sebenarnya ya. Iya. Iya. Bener, karena dari kasus-kasus yang kayak gitu, Pak, yang ke-up, itu masyarakat pasti bakal lebih sadar gitu loh, Pak. Oh iya, ternyata ini gini ya. Iya, Oh betul. ternyata, Iya. oh ternyata yang gue lihat selama ini sehari-hari ternyata nggak benar. Ternyata Iya. salah. Iya, betul. Bener, Pak. Iya, Itu menurut gitu. Sebenarnya bisa keadilan kita- buat korban. Iya, bisa kita lihat juga dari kasus yang kemarin ya. Karena yang satu langsung ke expose dan ternyata itu omongan-omongan gitu kan ya. Jadi banyak banget yang Iya, ketahuan jadi banyak lagi. banget yang speak up. Terus Iya. orang-orang baru yang kayak ngerasa, oh ternyata selama ini gue dilecehin gitu. Oh ternyata, iya, dan ternyata banyak banget teman-teman. Dan itu dia, makanya masyarakat emang harus lebih aware lagi nih soal kekerasan seksual ini, ya kan. Nah, terus juga kita mau nanya nih, apakah peran kampus ya dalam menangani kasus kayak gini tuh apakah ada edukasi dan literasi seperti itu atau kayak gimana dalam Iya, menangani? memang ada. Biasanya kalau di awal tahun ajaran baru itu, misalnya di FIB itu ada semacam edukasi lah pada mahasiswa ya. Apa sih yang dimaksud dengan KS dan segala macam? Ya di satu paket dengan orientasi. Itu ada. Iya, Iya, juga ada. Ada. Pasti ada. Ada. Paling PSAF ya? iya, paling tidak kalau terjadi semacam ini harus ngapain itu mereka akan diberitahu. Jadi supaya tidak menjadi victim yang kemudian tidak bisa memberikan semacam jalan keluar kalau dia terjadi menjadi korban gitu ya. Karena ini kan lingkungan kampus itu lingkungan akademis. Segala sesuatu tentu saja harus diselesaikan dengan cara yang beradab gitu ya. Betul. Atau menghargai kemanusiaan lah. Jangan sampai ada orang-orang yang merasa terintimidasi ataupun tertekan dalam situasi yang, dan itu kadang terjadi juga meskipun sudah dengan berbagai macam edukasi ya. Iya. Masih terjadi juga ada mahasiswa-mahasiswa yang kemudian merasa tertekan karena perilaku KS dari temannya atau dari dosennya atau dari yang lain gitu di lingkungan akademis atau di lingkungan kampus itu. Jadi memang ini problem yang memang harus selalu kita hadapi ya. Nggak bisa kemudian selesai, oh dengan begini semuanya akan selesai. Enggak, pasti akan ada terus. Itu tantangan memang. Jadi walaupun sudah ada edukasi di awal itu, misalnya di acara OSJUR kan pasti di FIB kan ada FIB anti KS. Iya, kan? betul. Nah di FIB anti KS itu kan biasanya mereka memaparkan materi tentang Iya. KS dan do's and don'ts-nya KS. Iya. Nah kalau misalnya dengan edukasi seperti itu aja tidak cukup, menurut Mas Bondan tuh apalagi yang bisa kita lakukan gitu? Iya, saya kira ya mendorong mahasiswa untuk selalu bersikap dan beretika dan berperilaku yang benar gitu ya di lingkungan kampus. Karena sering terjadi karena terlalu dekat dan terlalu guyup ya. Itu kadang-kadang batas-batas hilang. Iya, Iya, nongkrong sama-sama itu kadang-kadang kemudian menyebabkan ada banyak hal yang kita lalai untuk menjaga sampai kita nggak sengaja melanggar orang lain, ya, haknya orang lain gitu ya. Dan kemudian bisa diinterpretasikan sebagai KS atau memang KS. Tapi karena memang kita nggak hati-hati itu terjadi. Jadi di kampus itu sering terjadi itu. Awal mulanya ya dari pertemanan. Iya, circle. Iya, ngobrol, kemudian saling bercanda tapi kelewatan. Iya. Nah, kan gitu ya. Ya kan? Ya nggak hanya cewek sama cewek atau cewek sama cewek juga terjadi loh. Saya mendapat pengaduan berkali-kali. Kadang-kadang cewek sama cewek itu kata-kata luar biasa ya. Maksudnya mungkin cuman bercanda atau cuman karena jengkel.
cuma keluar kata-kata yang karakter udah menjurus ke KS. Itu terjadi pengaduan kepada kampus. Ya waktu itu saya sebagai dekan terima beberapa kali yang kayak begitu. Nah kalau mau diteruskan kan jadi kasus ya. Iya. Biasanya kita mediasi supaya tidak jadi kasus Banyak gitu ya. ya ternyata sebenarnya ya. Iya, yang ngadu itu lumayan ya, nggak banyak banget sih nggak. Tapi dugaan saya yang ngadu aja segitu berarti kan yang Yang kejadian nggak banyak. ngadu, iya. Benar, gitu benar, ya. benar. Iya. Berarti sebenarnya butuh perubahan budaya juga ya dibanding Iya. kayak aturan. Sebenarnya juga masyarakatnya juga perlu merubah budaya tersebut gitu ya. Iya, Ya. pastinya. Karena jujur, kadang mahasiswa itu bingung harus ngapain kalau misalnya lihat ada kejadian tersebut tuh di depan mata mereka. Kayak mereka tuh harus ngadu ke siapa, harus kayak gimana gitu. Iya. Pas di detik itunya juga. Jadi kayak jika ada pengaduan dan skema whistleblowing, itu Iya. tuh kayak satgas penyelidikannya tuh nggak dari pihak kampus atau gimana gitu? Ya baiknya sih dari pihak kampus ya. Jangan diintervensi dari luar karena tentu saja. Oh, baiknya dari kampus dulu. Iya, karena kampus kan punya otonomi ya. Jadi sebaiknya diselesaikan internal. Kecuali kalau kasusnya sudah melebihi dari kapasitas kampus, sudah jadi kriminal gitu ya. Nah itu ya harus mengundang pihak luar, kepolisian Iya, pasti. atau yang lain. Tapi kalau selama masih diakomodasi atau bisa diakomodasi oleh infrastruktur yang ada di dalam kampus, baiknya diselesaikan secara internal. Gitu ya. Itu makanya beberapa kasus terakhir ini yang mencuatkan diselesaikan secara internal. internal. Lebih baik begitu daripada dibawa keluar. Udah rame duluan Nah, nanti. kalau di luar maka nggak terkontrol lagi nih. Berarti ada tim dari kampusnya juga ya? Iya, lebih baik begitu. Mas berarti kalau mungkin aku lanjutin pertanyaan dari lakuin kali ya. Iya. Kalau misal ada kejadian kayak gitu dan misal korban atau enggak kayak orang yang ngelihat kejadian itu langkah pertama Yang harus langkah dilakukan pertama gitu ya? banget yang harus dilakuin apa? Ya menurut saya yang tentu harus berdialog dan kemudian berdialog ya. Pertama-tama mungkin tanya kepada orang yang bisa ditanya ya, pakar ataupun ya siapapun yang bisa diajak ngomong ya. Baru dipikirkan habis itu langkah-langkah yang selanjutnya. Apakah mau dilanjutkan menjadi kasus yang berlanjut atau bisa dicari jalan keluar yang mungkin tidak perlu dilanjutkan gitu ya. Karena kadang-kadang jalan keluar kalau cuma KS-nya perkara-perkara sepele kan nggak perlu digede-gedein lah gitu ya. Misalnya bisa diselesaikan dengan ditegur orangnya terus orangnya minta maaf. Tapi kalau memang kasusnya serius ya silahkan dilanjutkan. Jadi perlu dialog dulu pertama-tamanya. Apakah orang yang melakukan itu merasa nggak? Kadang-kadang dia nggak ngerasa loh. Iya, nggak sengaja. Kadang-kadang nggak ngerasa, jadi harus diajak ngomong gitu Karena ya. mungkin lingkungannya membenarkan hal itu ya Pak. Iya. Membiasakan hal itu, jadi Iya. ini biasa, oh ternyata ada yang kesinggung. Iya. Iya. Dan kadang-kadang kaget diadukan gitu, kaget dia. Loh, Ini kayak lo perasaan gue nggak apa iya. Kasihan dia jadi Itu. linglung juga, bingung dia. Padahal kalau diomongin dan diadukan dan kemudian terus diselesaikan secara internal udah selesai sebetulnya ya. Oh saya minta maaf banget tadi tuh nggak sengaja lah kan, udah kan. Bukan saya nggak menunjukkannya gitu loh, nggak mau maksudnya begitu. Nah kan selesai gitu. Betul. Nah, Iya. kalau dari Mas Bondan sendiri nih, kayak apa tantangan terbesar bagi kayak kampus Indonesia saat ini dalam menciptakan ruang belajar tuh yang aman gitu? Ya saya kira transparansi ya. Transparansi. Iya, transparansi. Jadi apa saja yang terjadi di kampus itu jangan sampai menjadi sesuatu yang tidak bisa diakses oleh orang lain. Ya, misalnya proses pembimbingan, proses itu yang agak bahaya tuh dosen sama mahasiswa. Karena hubungannya kan nggak egaliter itu, hubungannya kan tidak setara. Dosen itu kan lebih ya lebih lah daripada mahasiswa. Jadi itu agak bahaya. Kalau mahasiswa dengan mahasiswa mungkin peran teman bisa ditingkatkan dan kemudian juga diberi awareness. Tetapi yang agak riskan itu dosen dengan Dosen dan mahasiswa. Ini rawan manipulasi. Iya. Nggak hanya dosen laki-laki, tapi juga dosen perempuan. Jadi bisa banyak kemungkinan bisa terjadi. Makanya kalau proses pembimbingan baiknya sih di kampus misalnya. Internal Jangan juga keluar ya. Jadi jangan bimbingan di luar kampus itu agak bahaya. Bisa terjadi apapun yang kita nggak bisa bayangkan. Nggak selalu pelecehan juga, bisa juga dimanipulasi, suruh traktir, apalah segala macam. Ya kan macam-macam ya bisa terjadi ya. Memang makanya kami mendorong kalau kegiatan akademis ya baiknya di kampus, selesaikan di kampus. Kecuali pengabdian masyarakat itu bukan rame-rame, nggak berduaan atau terbatas gitu. Ngomongin masalah masalah itu,
kalau misalnya nih ya Pak, ada masalah yang lagi Iya. dihadapin oleh kampus. Iya. Kan tadi Bapak bilang kita selesaikan dulu di dalam kampus kan. Iya. Nah, kalau misalnya udah terlanjur keluar nih Pak, terlanjur bocor misalnya. Nggak bocor deh, maksudnya keluar, tersebar informasinya dan publik tahu padahal kampus lagi nanganin sendiri nih. Karena publik sudah tahu semua dan itu misal banyak dorongan untuk sanksi misal DO. Iya, gitu. DO aja, Ya DO, kan? pasti Nah, banyak itu yang pasti komen banyak gitu. kayak gitu, Iya, bener. Pasti iya. banyak kayak gitu Pak dari publik-publik yang bahkan mereka mungkin baca beritanya nggak sampai selesai. Iya. Karena kita harus akuin juga ya Pak, di Indonesia ini kan tingkat literasinya kurang. Iya. Baca judulnya aja langsung, oh gue tahu nih beritanya Iya. gitu. Padahal Iya. isi poinnya aja dia nggak tahu Iya, gitu. Nah, iya. menurut Pak Bondan itu gimana kalau untuk masalah itu? Ya kembali ke peraturan di kampus lah. Itu pedoman ya. Biasanya kan ada peraturan ya, entah peraturannya rektor atau peraturan dekan atau peraturan ketentuan yang lain ya. Ya itu harus jadikan rujukan langkah-langkah apa yang harus diambil. Karena tentu saja kalau tidak berpegang kepada ketentuan dan aturan itu jatuhnya bisa jadi ilegal ya dan jadi masalah. Nah, tetapi selama itu sesuai dengan aturan yang berlaku, saya kira itu masih aman ya, artinya masih berjalan di koridor yang benar, gitu ya. Itu aja sih. Ya. Nah, misal nih Pak, kalau misalnya sudah mengikuti pedoman nih Pak, Iya, dan misal masalahnya sudah diserahkan ke pihak yang berwajib, iya. apakah masih ada, maksudnya masih ada sangkut pautnya dengan pedoman kampus atau pihak kampus sudah melepaskan semuanya ke pihak yang berwajib? Tergantung, itu Tergantung bagaimana ya kasusnya, beratnya seperti apa. Tapi biasanya kalau sudah ke pihak berwajib kan sudah termasuk kategori kriminal ya. Iya, kriminal. Ya itu ya sudah ada aspek apa publiknya, yaitu tentu saja campur tangan dari pihak luar sudah jadi keharusan. Kalau sudah ada korban misalnya ya nggak bisa lah diselesaikan oleh kampus ya. Betul, Misalnya tanda petik lah pemerkosaan ya nggak bisa lah kampus menyelesaikan. Karena aturan di kampus nggak merangkum masalah itu udah kriminal itu gitu. Iya. Tapi kalau misalnya dari kasus-kasus sebelumnya nih dari kampus sendiri, itu apa sih sanksi teringan dan terberatnya gitu loh? Ada nggak sih yang pernah sampai di DO dari sebelum? Ya itu yang terberat memang DO. Kampus kan nggak bisa menjatuhkan sanksi, ya sanksi yang berupa hukuman fisik, badan penahanan penjara, nggak punya. Yang punya di bawah kewenangan kampus paling berat itu ya cuma sampai ke DO. Tapi kalau ringannya gitu, Skorsing paling atau teguran. Itu yang paling ringan sih teguran. Teguran ya, teguran kepada yang bersangkutan dan supaya tidak mengulang gitu ya. Paling begitu aja. Itu sudah termasuk kategori sanksi kalau di kampus. Berat ringannya itu tergantung ya. Yang kemudian diberi berbagai macam mekanisme ya, bukan hukuman juga yang sesuai dengan berat ringannya itu. Yang terberat ya cuma di DO ya, bisanya cuma itu kampus. Nggak punya karena kampus bukan lembaga tapi penghukum memang ya. ada yang sampai di DO gitu pernah? Ada, ya pasti ada lah, ada itu ya. Ya. Mungkin terakhir kali ya dari Mas Bondan, pesan Iya. buat kita para Gen Z ini, Iya. gimana caranya kita bisa menjaga lingkungan kampus yang aman, terus juga menghargai batasan kayak pertemanan tadi yang Mas Bondan sebutin, sama kayak cara kita tahu konsen kita tuh seperti apa tuh gimana? Ya saya kira ya sesuai dengan usia kalian lah sebagai Gen Z ya. Tentu ada tata cara dan aturan pergaulan yang sehat ya. Nah selama itu dipatuhi sebetulnya nggak akan ada masalah apa-apa kok. Kehidupan kampus itu sangat dinamis dan penuh dengan berbagai macam dinamika ya. Dan itu saya kira kalau didalami dan dinikmati, itu nggak perlu melakukan hal-hal yang sifatnya KS. Itu sudah sangat membahagiakan dan sangat menyenangkan. Ini kan masa-masa melebarkan atau memanfaatkan semua potensi yang ada nih di teman-teman. Yaitu di usia mahasiswa. Jadi bergaulah dengan sehat. Itu udah bagus banget gitu ya. Iya. Oke, mungkin itu dia obrolan lengkap kita bareng Mas Bondan. Jujur banyak banget insight yang benar-benar membuka mata. Iya bener. Baru sih pengetahuan baru. Iya. Dan semoga masyarakat juga makin aware ya soal ini. Betul, yang tadi menarik banget ya Pak, mulai dari penghapusan jurusan, Yes. dan kita harus pentingnya menjaga keamanan, kesehatan, dan manusiawi yang ada di kampus tuh harus benar-benar terjaga. Iya. Betul. Iya, karena kita kuliah juga nggak cuma ngejar IPK sama Betul. ijazah kan, tuh masa iya. Iya.
kan proses ya Iya. sebagai manusia yang lebih kritis terus juga beretika tadi ya Betul. bahas kayak gitu-gitu. Nah kalau misalnya kalian ngerasa topik ini penting atau kayak kalian pengen kita bahas apa lagi nih, boleh dong share ke teman-teman kalian dan tulis nih di kolom komentar kita bakal bahas apa lagi ya. Nah jadi itu dia pembahasan kita hari ini. Thank you so much Pak Bondan Iya, udah sama-sama. ngasih Terima kasih. bener-bener Iya. membuka mata kita semua ya. Iya, Kita betul jadi ya, tahu Pak. banyak Yes. banget. Dan semoga masyarakat juga semakin aware tentang semua ini ya. Nah teman-teman jangan lupa tulis di kolom komentar dan bye-bye. TPS, tanya-tanya semaunya.